Micro Teaching Bahasa Indonesia Kelas 3 Bab 1. Bapak kan udah gak ketemu kalian kurang lebih 3 minggu. Benar ya? Nah, selama 3 minggu libur kemarin tuh seru gak? Seru! Udah siap kalian mau belajar hari ini? Siap. Ada yang siap, ada yang belum siap bapaknya. Tapi sebelum kita lanjut belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Boleh Jessica satu kelas pimpin kawan-kawan yang berdoa. Oke, terima kasih Jessica. Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Linda Agustina hadir. Jessica Agustina. Vika Jamira. Malik Sunanda. Oke, hadir semua, bagus. Untuk mengawali semester baru. Ini semester 1 atau semester 2? Semester 1. Semester 2. Oh iya, ini kan masih kelas 3. Kalau kita di semester 1 berarti kamu udah masuk kelas 4. Ini masih semester 2. Wah, oke, karena semuanya hadir, hari ini kita belajar yang ringan-ringan dulu. Karena baru libur, kita hari ini akan banyak bermain. Seneng gak? Hari ini akan Bapak kasih tahu beberapa permainan yang Bapak punya, yang Bapak bisa ajarin ke anak-anak sekalian. Sebelumnya, Bapak mau kasih tahu dulu. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu, nanti itu kita akan ada, maaf, video Bapak nggak nyata, sebentar ya. Sebentar. Kita ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menyimak. Apa? Menyimak. Yang kedua membaca. Apa? Membaca. Yang ketiga berbicara. Apa? Tahu artinya menyimak apa? Mendengarkan. Pintar Linda. Yang kedua membaca, yang terakhir berbicara. Jadi apa yang akan kita pelajari itu nanti akan kita pelajari seiring berjalannya pembelajaran, yaitu penggunaan huruf kapital, terus tanda baca, dan spasi. Yang kedua, kalian akan menyampaikan gagasan dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat ya. Jangan lemes kayak Mali. Oke? Kan ini semester baru selesai liburan. Berarti harus semangat. Yang terakhir, kita akan memahami dan mengikuti instruksi guru dengan tepat. Guru itu siapa? Bapak. Pak siapa namanya? Ade. Bapak nanti akan kasih instruksi, oke? Oke, kita langsung mulai. Karena ini masih awal semester, Bapak pengen mulai dengan permainan. Mau main? Oke, kalau mau main, Bapak majuin dulu proyektornya. Sini ada 4 murid. Permainannya adalah pulau kursi. Dengarkan Bapak ya. Ini instruksi dari Bapak. Nama permainannya pulau kursi. Jadi ada 4 anak di sini. Bapak akan siapkan 3 kursi. Setelah Bapak siapkan 3 kursi, kalian harus berputar mengelilingi 3 kursi tersebut sambil Bapak nyanyikan lagu. Atau kita nyanyi bersama-sama? Nyanyi bersama-sama. Setelah lagu itu Bapak tentukan untuk berhenti, kalian harus mencari pulau. Pulaunya adalah kursi. Kalian harus menentukan pulau kalian secepat-cepatnya. Di sini yang ditentukan adalah ketangkasan. Jadi seberapa cepat kalian untuk merebut kursi untuk mendudukinya sebagai pulau kalian masing-masing. Paham ya? Itu instruksi dari Bapak. Coba berdiri dulu semuanya. Oke, Bapak mau bilangin 1 kursi dulu. Sekarang berdiri di depan di antara kursi-kursinya. Ke kanan balik ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung.
ada 2 pemenang, ada 2 juga yang kalah. Oke, Bami berdiri, Bapak akan kurangkan 1 kursi lagi. Kita main lebih cepat, oke? Pada hari Minggu turut alat tertokan. Jogi, mari cari kursi. Oke, berarti Linda dan Vika punya ketangkasan yang baik. Oke, duduk lagi. Seru ya? Seru? Udah senang? Udah happy? Happy. Tadi instruksi dari Bapak apa? Cari pulau, pinter Malik. Jadi saat lagunya berhenti kalian harus cari pulau. Pintar. Berarti Malik mendengarkan dengan baik. Oke. Itu namanya permainan pulau kursi. Kalau kalian waktu liburan ada permainan apa yang kalian mainkan? Main karet. Main karetnya sama siapa Jessica? Sama Linda. Kalian main? Karet. Malik? Main FF. Jessica? Bekel. Oke. Jadi ada 2 tipe permainan. Kalau orang zaman dulu bilangnya permainan tradisional. Itu seperti main karet kayak yang dikata Jessica, terus main bekel, main karet, itu namanya permainan tradisional. Kalau yang Malik jawab, FF itu permainan masa kini modern. Oke? Itu tidak bisa disebut permainan tradisional karena sudah menggunakan teknologi. Oke? Nah, itu kalau permainan dari kalian. Bapak ada lagi permainan, bukan cuma pulau kursi. Nih Bapak kasih tunjuk ya. Ada yang pernah dengar tentang petak umpet? Pernah main. Oke, sekarang siapa yang mau bantu Bapak baca ke depan? Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Boleh maju ke depan Linda. Coba kasih tahu ke teman-temannya ini permainan apa? Dibaca semua ya. Sampai situ. Teman-teman diam ya. Linda mau membaca. Petak umpet adalah salah satu permainan yang populer di berbagai tempat dengan nama yang berbeda-beda. Permainan ini melatih pemainnya jadi lebih kuat dan tampak serta melatih intelektual hingga sosial. Petak umpet dimainkan dengan cara orang yang kalah akan menutup mata dan menghitung dalam jumlah tertentu. Selama menghitung, pemain bisa mencari tempat bersembunyi. Setelah waktu menghitung habis, pemain yang menghitung akan menjadi permainan yang bersembunyi. Bila sudah menemukan pemain yang bersembunyi, pemain yang mencari Itu harus kembali ke benteng dan menyebutkan nama yang tertangkap. Seru bukan permainan ini, teman-teman? Melatih apa itu? Akan melatih insting dan kepanasan untuk bergerak cepat. Oke, kasih tepuk tangan buat Vika. Sekarang Bapak mau nanya Vika, Malik dan Jessica yang jawab. Coba tadi kenapa teman kalian bacanya ngos-ngosan? Habis main pulau-pulauan beneran kenapa Malik? Ya, itu salah satunya. Tapi di sini ada yang namanya tanda baca. Tanda baca ada apa aja? Titik, koma, titik dua, titik koma, tanda seru, tanda tanya. Oke, pintar semua anak Bapak. Jadi Bapak mau ngasih tip. Kalau membaca, Linda tadi bacanya udah bagus, bisa baca sampai akhir. Tapi biar Linda nggak capek bacanya, perhatikan tanda baca ini. Apa namanya ini? Koma. Bapak contohin ya. Tadi Linda baca ini, Bapak lihat. Bila sudah menemukan pemain yang bersembunyi, gitu ya. Tadi Linda baca. Coba kalau pakai tanda baca pelan-pelan. Bacanya dengan pelafalan yang jelas, pelan-pelan aja. Bila sudah menemukan pemain yang bersembunyi, jeda. Dikasih jeda, koma. Pemain yang mencari itu harus kembali ke benteng dan menyebutkan nama yang tertangkap. Titik. Jadi Linda nggak akan capek lagi kalau baca, karena Linda
Jadi kalian nambah kosakata baru. Kalau ditanya sama ibu atau sama bapak, sama ayah, atau sama om, tante, papa, aktivitas itu apa dok? Gitu kan? Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang bu, ya, pak, tante, om, gitu ya. Jadi nggak bingung lagi, oke? Apa tadi? Namanya? Aktivitas. Pintar, oke. Sekarang bapak tadi sudah ngasih instruksi, sudah. Terus tadi bapak juga sudah suruh kalian membaca 2 permainan. Apa aja permainannya? Petak umpet. Dan juga bapak sodor. Nah sekarang bapak mau kasih tantangan buat kalian. Bapak punya kertas kosong. Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Bapak mau berhitung dari 1, 2 sampai 2 aja. Sudah sampai di angka 2 ulang lagi ke angka 1. Dari Jessica. 2. Nah 1 gabung sama 1, 2 gabung sama. Boleh kursinya dibalik. Aku sama Pika ya Pak. Ya. Nih, bapak kasih kertasnya satu-satu ya. Namanya berdiskusi, berarti kerjainnya berdua berkelompok. Tugasnya kan udah tahu apa? Tugasnya adalah pilih 1 permainan tradisional, kalian tuliskan seperti yang kalian baca. Jadi permainannya itu apa? Cara mainnya itu gimana? Permainannya seru nggak sih? Nah, boleh dituliskan di selembar kertas ini. Jadi Jessica sampaikan ke Malik permainannya itu gini. Menurut Malik juga kasih tahu ke Jessica permainannya itu gimana menurut Malik. Baru kalian tuliskan di lembar. Oke? Siap? Bapak kasih waktu kayaknya 5 menit cukup ya? Cukup ya? Udah tahu permainannya apa? Sudah. Boleh silakan di rumah. Boleh bapak pinjemin pena. Siapa lagi yang punya pena? Kan 1 lembar aja. Ayo. 5 menit harus digunakan dengan sebagaimana mestinya ya. Ingat pesan bapak dari minggu kemarin apa? Gak boleh buang-buang. Jadi kerjakan sebaik-baiknya. Ya 5 menit. Sudah selesai? Oke, bapak tadi sudah suruh berdiskusi. Sekarang siapa yang berani menyampaikan pendapatnya ke depan? Oke, dari kelompok 1. Oh, dari kelompok 2 Dinda. Dari kelompok 1 Malik. Boleh dari kelompok 1 dulu, Malik dulu. Ya boleh, silakan sampaikan dulu. Sudah. Ayo sampaikan Malik. Permainan tradisional yang kelompok 1. Oh, sampaikannya boleh dengan semangat. Iya, Malik sudah makan? Sudah. Kalau sudah makan berarti harus dengan semangat. Oke, baca dengan lantang. Malik laki-laki bukan? Silakan dibaca Malik. Permainan tradisional yang selesaikan itu permainan tradisional egrang. Egrang. Ya. Oh ya, Egrang itu dari Jawa Timur. Egrang itu terbuat biasanya dari bambu, Pak. Nah, jadi permainan egrang ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan, konsentrasi, dan menjaga ketakasan. Dan sangat menyenangkan. sangat menyenangkan. Ya. Sudah dengar teman-teman nama permainannya apa? Egrang. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Berdiskusi dengan baik. Kelompok 2 boleh maju. Ya. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Kami saat mengambil permainan coklat. Coklat. Ada yang tahu coklat? Tahu. Coba sampaikan menurut pendapat kita. Biasanya menggunakan alatnya itu biasanya ada lubangnya Pak. Nah biasanya kalau kami nggak punya alatnya, kami meletek di tanah Pak, di tanah terus ditandain dibuat garis kotak-kotak. Isinya ada 4 dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Satunya ada yang namanya gawang. Jadi nanti siapa yang paling banyak itu yang menang. Pintar. Terima kasih. Saya kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kursinya boleh diarahkan ke depan lagi. Ingat tadi apa yang Bapak sampaikan? Kita tadi belajar apa aja? 2
2M 1B. 2M 1B. Yang pertama menyimak. M kedua M ketiga. Tapi kan kita tadi juga nulis. Iya, pintar Linda. Ini yang hari ini kita pelajari terkhusus untuk menyimak dan membaca serta benar berbicara. Tapi tanpa kalian sadari, saat kalian berbicara, sebelum kalian berbicara tadi kalian melakukan kegiatan menulis. Berarti kalian melatih keterampilan menulis juga, oke? Menyimak tadi contohnya apa? Pas dibaca. Pas salah. Yang paling pertama sebelum Linda baca. Menyimak Bapak. Ya, Bapak kasih tahu apa? Instruksi permainan pulau kursi. Kalian paham bisa mainkannya? Berarti kalian sudah mendengarkan instruksi dengan baik. Yang kedua membaca. Tadi siapa yang maju? Linda dan Malik. Membacanya sudah benar? Ya, tadi kita belajar juga tentang tanda baca. Tanda baca apa aja? Titik, koma, tanda. Oke. Yang terakhir ada ada di dalamnya berdiskusi, menulis, akhirnya disampaikan hasil pendapatnya dengan berbicara. Oke, anak-anak Bapak pintar semua. Kasih tepuk tangan dong buat kalian. Bapak sekarang mau kalian menilai pembelajaran hari ini dikasih jempol 1 atau jempol 2? Mana jempolnya kalau seru? Jempol 4 sama kamu ya? Keren, berarti pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini Bapak kita sudah cukup. Kalian sudah belajar tentang menyimak, menulis, membaca. Menyimak, membaca dan berbicara. Oke, kalau gitu kita sambung di minggu depan ya bahasa Indonesianya. Habis ini lanjut pelajaran siapa? Penjas. Oke, kalau gitu biar nanti Pak Heri bisa masuk tepat waktu, Bapak izin keluar ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna buat kalian. Amin. Dan jangan lupa tugas yang kemarin dikerjakan, oke? Ya, Pak. Kumpulnya hari